Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Martin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Keputusan Memilih Jasa Asuransi Kesehatan. Studi kasus pada pedagang kaki lima pecel lele area UMY. Pertama, latar belakang. Semua orang memiliki kebutuhan dasar untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Menurut perspektif Islam, sangat penting untuk menyediakan kebutuhan mendasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta persyaratan untuk layanan khusus seperti keamanan, perawatan, kesehatan, dan pendidikan. Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari suatu masalah dan risiko. Dalam hidupnya, manusia akan selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga yang akan terjadi, yang nantinya menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Resiko ini merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman tersebut adalah ikut serta dalam asuransi. Kemudian Indonesia yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai pengusaha sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan bagi pengusaha agar tetap konsisten membantu negara adalah dengan memberikan jaminan kesehatan. Namun, pada umumnya, masyarakat Indonesia belum menjadikan asuransi sebagai prioritas utama untuk pemenuhan kebutuhan rasa aman. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang beredar dalam masyarakat tentang produk dan peran penting dari asuransi. Oleh karena itu, saya mengambil judul Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Kesehatan terhadap Pemilihan Jasa Asuransi. Studi kasus pada pedagang kaki lima. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah apakah pendapatan berpengaruh terhadap pemilihan jasa asuransi pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua adalah apakah pendidikan berpengaruh terhadap pemilihan jasa asuransi pedagang kaki lima. Kemudian yang ketiga adalah apakah kesehatan berpengaruh terhadap pemilihan jasa asuransi pada pedagang kaki lima. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui apakah pendapatan berpengaruh terhadap pemilihan jasa asuransi pada pedagang kaki lima. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh terhadap pemilihan jasa asuransi pada pedagang kaki lima. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah kesehatan berpengaruh terhadap pemilihan jasa asuransi pada pedagang kaki lima. Kapitulator. Yang pertama adalah Aditya Dimas Bedi dengan judul Pengaruh Pendapatan Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap Keputusan Nasabah Memilih Jasa Asuransi. Studi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi Batara, Kota Bandar Lampung. Data variabelnya adalah pendapatan, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Kemudian metode yang digunakan adalah kuantitatif dan studi kepustakaan. Hasil kesimpulan. Hasil uji testing menunjukkan keputusan pelanggan untuk membeli layanan asuransi secara signifikan berpengaruh oleh pendapatan mereka. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah dan Farhan 2017 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Jumlah Anak, dan Regularitas terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Produk Asuransi Pendidikan Syariah Studi kasus pada PT Takaful Keluarga Malang. Dengan variabel pendidikan, pendapatan, jumlah anak, dan keputusan nasabah. Kemudian metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pilihan pembelian produk asuransi pendidikan syariah. Kemudian yang ketiga adalah jurnal dari Adelia Indonesia 2022, faktor-faktor dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah asuransi unit-unit pada Asia Mandiri dengan data variabel keputusan nasabah dan asuransi. Kemudian metode yang digunakan teknik non-probability atau
Hooke's sampling. Kesimpulan temuan di uji analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat 3 elemen antara lain faktor pengetahuan, kualitas layanan, dan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli produk dari Aksya Mandiri. Kemudian metode penelitian. Jenis dan sifat yang pertama adalah jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian yang pertama adalah jenis penelitian. Studi ini disebut studi lapangan, yaitu studi yang dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Strategi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tujuan dari metode kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah sifat penelitian. Untuk menemukan hubungan atau pengaruh antara variabel, penelitian ini bersifat asosiatif. Penulis saya ingin menunjukkan apakah ada korelasi yang signifikan antara pengaruh pendidikan, pendapatan, dan kesehatan terhadap keputusan masyarakat memilih jasa asuransi kesehatan di kasus pada pedagang kaki lima. Kemudian ada sumber data. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang telah dikumpulkan langsung dari suatu dan diproses oleh organisasi atau orang yang mengumpulkannya. Data lapangan utama yang digunakan penulis untuk penelitian ini berasal dari tanggapan terhadap kuesioner yang diberikan kepada peserta di lokasi penelitian, yaitu pedagang kaki lima peserta di area kampus BMY. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah informasi dari sumber atau data yang berbeda yang diperlukan. Dalam hal ini, informasi tersebut berupa bahan untuk laporan, jadi yang dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan subjek judul. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama adalah metode kuesioner, yang kedua adalah metode interview, yang ketiga adalah metode observasi, kemudian metode yang keempat adalah dokumentasi. Kemudian variabel penelitian, yang mana adalah variabel independen atau variabel bebas. Di antaranya adalah pendapatan, pendidikan, kesehatan. Variabel pendapatan dengan indikator X1, kemudian pendidikan dengan indikator X2, kemudian kesehatan dengan indikator X3. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat. Di antaranya adalah keputusan masyarakat dengan indikator Y. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 menit. Pahala kita apa ya? Iya 10 menit juga. Aku lagi ngomong.